Hai, perkenalkan nama saya Ray Samuel, saya dari Prodi Pendidikan Sejarah angkatan tahun 2021. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sekilas kemerdekaan India. Kita tahu sendiri bahwa India ini memiliki proses kemerdekaan yang unik dan anti mainstream daripada negara lainnya. Jadi semuanya itu dimulai dari tahun 1600 Masehi, di mana pada saat itu Inggris datang bersama dengan perusahaan dagangnya yaitu EIC atau English East India Company yang bertujuan untuk memonopoli perdagangan yang ada di dunia timur termasuk India itu sendiri. Jadi Inggris ini memiliki kekuasaan yang kokoh di India dikarenakan keberhasilan mereka dalam menumpas pemberontakan berdarah pada tahun 1857. Dari situlah India ini menjadi bagian kesatuan politik di bawah kekuasaan Inggris, di mana sebagian besar urusan politik di India digerakkan oleh Inggris sehingga India tidak memiliki kekuasaan penuh terhadap negaranya sendiri. Dalam memperjuangkan kemerdekaan, masyarakat India ini terpecah menjadi dua aliran politik, yaitu aliran nasionalisme dan aliran non-nasionalis. Nah, aliran nasionalisme ini beranggotakan mayoritas beragama Hindu, dan aliran non-nasionalis ini beranggotakan dari tokoh-tokoh intelek dari Muslim. Gerakan nasionalis oleh Abdul Kalam Azad didukung oleh gerakan umat Hindu yang dipimpin oleh Mahatma Gandhi ini, dan non-nasionalis yang pro terhadap Barat turut memberikan peringatan kepada Inggris. Jadi meskipun keduanya ini berbeda aliran politik, cuman tetap aja mereka memiliki musuh yang sama, yaitu Inggris. Keduanya tetap memberikan peringatan atau tetap memperjuangkan kemerdekaan dengan melawan Inggris. Pada tahun 1908, Abdul Kalam Azad pergi ke Kairo dan Turki untuk menyusun rencana dimulainya gerakan kaum muslimin India dengan menerbitkan majalah Al-Hilal. Majalah tersebut terbit pada tahun 1912 dan tercetak sebanyak 26.000 eksemplar. Dalam majalah tersebut berisikan isu pan-Islam yang berguna untuk membangkitkan fanatis agama dan kesadaran politik di kalangan masyarakat India yang menengah ke bawah pada saat itu. Maka tak heran bila banyak rakyat Islam yang merasa tertekuk untuk bersama-sama melawan penjajahan dari Inggris. Akibatnya, Inggris dengan cepat mengasingkan Azad dan memberedel majalah Al-Hilal ini. Nah, kemudian kepulangan Mahatma Gandhi dari Afrika ke India membawa angin segar bagi rakyat India. Jadi ketika pulangnya Mahatma Gandhi ini, India menemukan sebuah harapan baru. Hal ini dikarenakan Mahatma Gandhi yang telah besar namanya di Afrika berkat berbagai ajarannya yang tersebar di dunia internasional menjadi fondasi awal dari bagaimana kemerdekaan India ini terjadi. Mahatma Gandhi ini dianggap sebagai orang yang suci oleh masyarakat Hindu, maka secara langsung banyak pengikut yang berdatangan untuk datang kepada dia. Jalur yang ditempuh oleh Mahatma Gandhi ini adalah perjuangan tanpa kekerasan. Meskipun dulu cara yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi ini dipandang naif karena tanpa kekerasan, orang dulu menganggap bahwa tanpa kekerasan itu bukanlah sebuah perjuangan. Itu. Perjuangan Mahatma Gandhi ini adalah dengan jalan berpuasa, di mana dia mengatakan tidak akan menyentuh makanan hingga hak pekerja pabrik dapat terpenuhi. Perjuangan awal ini membuahkan hasil dan diterapkannya kembali di Kedah dengan menggandeng massa. Puasa kembali digalakkan oleh Mahatma Gandhi dan masyarakat India untuk berpuasa dan berdoa tanpa melakukan aktivitas apapun dan hanya tinggal di rumah sebagai bentuk pemogokan kerja terhadap pemerintah Inggris. Kondisi seperti itu menimbulkan respon dari dunia luar termasuk Inggris itu sendiri, di mana Inggris menyikapi tegas perbuatan India dengan cara menahan dan membunuh beberapa orang yang tergabung dalam puasa tersebut. Strategi tersebut yang dilakukan oleh India mulai diterapkan di India malah berakibat pada banyaknya korban jiwa akibat tembakan dari pemerintah Inggris untuk menghentikan gerakan-gerakan tersebut. Nah, Mahatma Gandhi beserta pengikutnya ini berjalan lebih jauh ke pelosok India guna bersosialisasi dan berkampanye terhadap masyarakat pelosok, mulai dari membuat pakaian sendiri sehingga tidak membeli bahan dari Inggris dan membuat garam sendiri untuk menentang peraturan yang dibuat oleh Inggris. Namun tindakan tersebut dianggap oleh Inggris sebagai ancaman stabilitas politik, hingga akhirnya Mahatma Gandhi ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah Inggris. Dampak dari kekejaman Inggris ini menjadi sorotan dunia. Publik internasional mulai mendesak Inggris untuk meninggalkan India dan memberikan kemerdekaan kepada India. Kemudian dalam Perang Dunia Kedua, Inggris semakin dilema karena terus-terusan mendapat tekanan untuk memerdekakan India, termasuk
presiden masa perang Amerika yaitu Franklin Roosevelt yang mendesak Winston Churchill pihak di Inggris untuk menunjukkan sikap simpatinya kepada masyarakat India. Akhirnya Inggris menyerahkan kekuasaan kepada dua dewan konstitusi yaitu India dan Pakistan. Pada tanggal 14 Agustus terjadi pemisahan Pakistan dari India dan 15 Agustus 1947 ditetapkan sebagai Hari Kemerdekaan India. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan bagaimana sekilas tentang kemerdekaan India ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi.